Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, seperti biasa kita akan melanjutkan diskusi fikih kita masih tentang sholat berjamaah. Kita awali dulu dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW sekaligus mendoakan, mengirimkan Fatihah untuk ngarang kitab Fathul Mu'in, itu Syekh Jainuddin Al-Malibari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baitil kiram. Semua khususan hadatan ila ruhi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Farani wa usulihim wa burihim wa ahli silsilatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yasihu qudwatun bimani tuqida tublanu sholatihi butlanu sholatihi. Tidak sah bermakmum kepada imam yang diyakini batal sholatnya. Kita jadi makmum, kita tahu tuh imam sholatnya batal. Misalkan nginjak najis dan seterusnya gitu kan. Maka kita masih terus aja bermakmum sama dia. Maka sholat kita juga ikutan batal. Tidak sah tuh sholat kita. Bi anir takaba mubtilan fi i'tiqadil ma'mumi kasyafi'in i'tiqada bi hanafiyin. Nah, karena mengerjakan pekerjaan yang membatalkan sholat menurut keyakinan makmum. Misalnya pengikut mazhab Syafi'i bermakmum kepada pengikut mazhab Hanafi yang telah memegang farjinya. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika punya wudu kemudian megang parji itu kemaluan dengan telapak tangannya, maka otomatis wudunya batal. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang kebetulan mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hanafi itu memegang parji nggak batal, ya, maka sholat makmum kita sebagai makmum itu batal karena sudah bertentangan tuh, berbeda. Dunama idzaf tasoda nazron al-i'tiqadil muqtadi li annal imam muhdisun ingdahu bil masih dunal fasli. Berbeda kalau bekam. Hal itu ditinjau dari segi i'tikad makmum. Karena imam itu menurut makmum berhadas lantaran telah memegang farjinya. Namun tidak batal lantaran ia membekamnya. Jadi kalau bekam nggak jadi masalah, ya. Walaupun yang keluar itu darah, itu kan. Fayang taziru rotbun sholatihi, maka menghubungkan sholat makmum bisolatil imami dengan sholat imam li'annahu ingdahu laisa fi sholatin, termasuk uzur sebab imam itu menurut makmum tidak dalam kondisi sholat. Jadi kalau kita jadi makmum kemudian yang imamnya beda tadi tuh mazhab, menurut kita kan imamnya udah batal dalam kondisi nggak sholat. Maka kalau kita masih maksain jadi makmum, ya kita juga sholatnya batal. Gitu. Udah ada lagi nih. Ini yang mungkin sering kelakuan di kita nih ya. Walau syakka syafi'iyun fi itsyanil mukhalifi bil wajibati ingdal makmum lam yu'assir fi sihatil iqtida'i bih. Apabila pengikut mazhab Syafi'i meragukan amalan, pekerjaan yang diikhtilafkan dengan yang mewajibkan menurut makmum, hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Sebab berbaik sangka kepada imam untuk menjaga perbedaan.
Apabila madzhab Syafi'i meragukan amalan pekerjaan yang ikhtilaf dengan yang diwajibkan menurut makmum, hal itu tidak berpengaruh terhadap kewajiban sholat. Contohnya apa? Contohnya di sini, misalnya pengikut madzhab Syafi'i bermakmum kepada pengikut madhab lain yang beranggapan bahwa membaca bismillah itu bacaannya dipelankan. Kan ada di madzhab lain bahwa Fatihah itu bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Maka bacaannya biasanya disirkan, dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim, baru dia baca alhamdulillah dengan suara keras. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Di sini ada lanjutannya, pala yadurru ada muktiqadi wujuban. Maka sah bermakmum kepadanya. Kecuali kalau beranggapan bahwa bismillah itu tidak termasuk Fatihah sehingga imam tidak membacanya, maka tidak sah bermakmum kepadanya. Nah, tidak mudarat makmum kepada imam yang tidak berkeyakinan bahwa membaca Fatihah termasuk wajib, melainkan sunnah, tetapi ia membacanya. Jadi walaupun imamnya tidak berkeyakinan bahwa basmalah itu bagian dari Fatihah, karena dalam madzhab Syafi'i kan bismillah itu bagian dari Fatihah. Ayat pertama. Maka ketika kita bermakmum kepada orang yang enggak sama sekali baca bismillah, itu kita enggak sah makmumnya. Tapi biasanya nih mereka jadi imam nih, enggak baca Fatihah, enggak baca bismillah. Itu sebenarnya mereka baca bismillah tapi sir, pelan. Nah, itu masih boleh tuh. Walaupun mereka enggak meyakinkan bahwa bismillah itu bagian daripada Fatihah. Tapi kalau kita yakin atau pernah dengar dia baca bismillah walaupun pelan, nah itu masih sah. Ya. Pak siapa yang nyaleg sering bilang kan, oh saya baca Fatihah tapi pelan gitu kan. Nah, Pak Umar. Nggak apa-apa, masih bisa. Aku cuma mengamati. Far'un, lau qama imamuhu li ziyadati ka khamisati walau sahwan lam yahuz lahu mutaba'ahu. Apabila imam, ini sebuah cabang nih, karena rakaat tambahan, umpamanya rakaat kelima. Nih ada imam, dia habis rakaat keempat, berdiri lagi rakaat kelima. Sebabnya, walau sahwan, walaupun karena lupa. Lalu gimana tuh sebagai makmum? Ngikutin kita bangun lagi di rakaat kelima, atau kita duduk aja baca tahiyat akhir. Lam yahuz lahu mutaba'ahu. Maka makmum tidak boleh mengikutinya. Ya, tidak boleh mengikutinya. Walau masbukan, walaupun makmum itu makmum masbuk. Makmum ketinggalan. Lalu dia kan bangun lagi, Pak. Nah, dia bangun lagi itu, dia juga nggak boleh bangun lagi dalam artian kalau si imam ini belum salam. Harusnya dia nunggu dulu sama jamaah yang lain sampai si imam ini turun lagi untuk tahiyat akhir dan salam. Atau solusi kedua, dia bisa mufaraqah, niat mufaraqah langsung. Niat mufaraqah, kemudian lanjut ke rakaat berikutnya. Ausyakan atau makmum-makmum yang juga ragu bilangan rakaatnya. Bal yufarikuhu ayusallimu, akan tetapi makmum itu hendaknya mufaraqah saja, berniat memisahkan diri dari jamaah, aw yantaziruhu alal mu'tamadi, lalu bersalam, atau ia menunggu imamnya bersalam. Jadi solusinya ada dua. Pertama, jangan diikutin rakaat kelima itu kalau jamaah ini mayoritas yakin tuh imam lupa, dikiranya masih rakaat ke-3. Padahal tadi itu udah rakaat keempat, dia bangun lagi aja.
Udah dibilangin subhanallah, subhanallah, tapi mungkin kurang dengar, kurang jelas segala macam, dia terus aja bangun berdiri. Kemudian dan dia mungkin susah juga ngelirik ke belakang makmum kondisinya seperti apa. Ya udah biarin aja si imam sendiri tuh berdiri dia. Solusinya ada dua tuh jamaah tuh. Pertama, mufaraqah. Mufaraqah tuh keluar dari barisan. Caranya ya di hati aja. Ya, nawaitul mufaraqah, saya berniat mufaraqah minal jamaah, dari jamaah. Udah tuh. Salat sendiri, salam langsung sendiri. Atau yang lebih afdal, kita tungguin imamnya sampai tahiyat akhir, sampai selesai rakaat yang tadi dia berdiri karena lupa tadi itu. Nanti pas imam salam, kita juga ikutan salam. Itu yang lebih utama. Nanya Pak. Jangan bubar. Wah, imamnya berdiri. Nanya Pak. Ya. Jadi kan kalau kondisinya si imamnya kan harusnya udah ayat akhir. Mungkin di sholat yang 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah itu kalau misalnya 4 rakaat, dia rakaat kelima. Terus pada saat nanti sebelum salam, si imamnya sujud sahwi nggak Pak itu Pak? Nah, kalau imamnya sujud sahwi, Terus itu di situ dia ada kesunahan juga sujud sahwi. Terus makmumnya juga ngikutin. Makmum nggak usah. Ya, kalau makmum nggak lupa. Imam doang yang lupa. Nah, biarkan dia sujud sahwi, kita tunggu sampai dia salam baru kita ikut salam. Jadi ngikutin salamnya doang. Karena kita kan tahiyat akhirnya udah sambil nunggu dia. Kalau kita ngikut sujud sahwinya gimana Pak? Nggak apa-apa juga. Pilihan itu. Mau ngikut boleh, oh enggak juga boleh. Mungkin yang ngikut karena dia juga pas sholat tadi ngelamun karena lihat jamaah pada duduk, ikutin aja duduk gitu kan. Tapi kalau ingat lebih afdol tidak ikut. Betul. Karena nggak ada yang lupa kan ke dianya. Gitu. Tapi kalau imamnya juga lupa sujud sahwi karena dia masih berkeyakinan tetap 4 rakaat. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa juga ya. Salam juga. Itu lupa di atas lupa. Iya. Lanjut. Aokoma masbukuna atau para makmum masbuk tadi berdiri. Faktada ba'duhum, lalu sebagian masbuk bermakmum kepada lainnya. Sohats aidon, itu juga sah menurut kaul mu'tamad. Lakin ma'al karohah, tetapi makruh sebab cukup bermakmum kepada imam yang tadi. Biasanya kan kalau di kita masbuk nih, bertiga itu masbuk kan, imam salam, ini kan berdiri nih bertiga, biasanya ada yang mundur kan. Nah dia jadi makmum ke makmum yang barengan dia itu yang nggak mundur, itu boleh tuh, apa-apa. Jadi kita berniat jadi makmum si orang tersebut, tapi itu makruh. Afdolnya ya kita cukup mengikuti satu imam yang tadi saja, selesaikan aja nggak apa-apa. Tapi boleh, silahkan. Nah, kemudian wala qudwatu qori'in bi ummiyin. Qori, orang yang bacaannya sudah fasih, sudah bagus, tidak sah bermakmum kepada ummi, orang yang bacaannya masih berantakan karena nggak mau belajar, karena saking nggak bisanya. Wa huwa may yakhilu bil Fatihah. Ummi itu definisinya di sini orang yang cacat bacaan Fatihahnya. Makhrajnya berantakan, tajwidnya kurang pas, itu ummi, ya. Aw ba'diha, baik seluruh Fatihah, ya, aw ba'diha atau sebagiannya, walau biharfin, walaupun hanya satu huruf minha dari Fatihah. Bi ayyajuza, lemah dalam membaca hurufnya, bi kulliyatin aw an ikhraji an makharijihi, mengeluarkan makhraj dari yang bukan seharusnya,
ya. Au an asli tasydidi. Atau yang seharusnya tasydid nggak dibaca tasydid sama dia. Wa illam yumkin ta'allum, yang tidak memungkinkan untuk belajar. Tapi kalau masih terus belajar, di kita nih alhamdulillah nih ada Ustadz Nurdin yang terus ngajarin ini kan, bacaan. Jadi walaupun imamnya masih ada beberapa yang misalkan Fatihahnya kurang pas, selama beliau masih belajar sama Ustadz Nurdin tadi itu masih terus pengen tahu gitu kan kekurangannya di mana, itu masih dimaafu tuh, masih dimaafkan, nggak apa-apa. Nah ini menurut pendapat yang pertama. Jadi kita orang yang sudah qori nih, yang udah fasih, tidak sah bermakmum kepada orang yang umi, yang bacaan Fatihahnya masih belum pas. Tapi menurut kaul yang kedua, ya kalau imamnya ngerasa sah, ya sah juga kita sebagai makmum gitu. Nah, jadi ini ada ikhtilaf nih, ada pendapat yang berbeda. Nah, balik lagi kan, kadang kita ngerasa sudah bagus, tapi kadang ya karena suatu hal masih belepotan juga gitu kan. Kemudian wala alima bihalihi, dan tidak demikian pula tidak sah apabila qori yang bacanya bagus tadi tidak mengetahui kelakuannya, li'annahu la yasluhu litahammulil Qur'an qiraah, sebab imam tidak layak menanggung bacaan makmumnya. Lau adrakahu raki'an, kalau makmum itu mendapatkan imam yang tidak ruku. Nah, maksudnya ketika jadi makmum walaupun qori, itu rukun-rukunnya itu harus terbawa semua. Gimana mau nanggung bacaannya makmum kalau si imam sendiri rokaatnya yang wajib-wajibnya tidak ke bawah semua, misalkan ruku gitu. Gitu ya. Nah kalau sholatnya sholat pelan, zuhur, asar, gimana? Kita kan nggak tahu tuh kualitas bacaan imamnya. Gimana tuh? Wa yasihul iqtida'u biman yajuzu kaunuhu umiyan illa idzalam yajhar fi jahriyatin. Sah bermakmum kepada orang yang diduga umi kecuali bila ia tidak mengeraskan bacaannya pada sholat jahar. Kalau memang dia itu qori, tentu bacanya dikeraskan. Oleh sebab itu, makmum yang qori wajib mufaraqah. Ini baik lagi menurut kaul yang pertama. Kalau kaul yang kedua, ya udah, siapapun imamnya, selama dia ngerasa sah dengan semua yang dia baca, sah juga jamaahnya. Gitu. Pertimbangannya, kalau nanti mufaraqah, nanti bikin gaduh masjid. Nanti ada prasangka-prasangka negatif orang-orang di sekitarnya. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Saya kemarin nemuin di mana di stasiun Biasa. Turun, tahu-tahu udah ada sholat yang sendirian, sholat isya ya Pak. Udah dapat 2 rakaat. Terus ada masbuk bertiga nih. Jadi itu pertanyaan satu, kalau misalnya kita nggak ngasih syarat langsung ikut makmum itu boleh nggak? Awal mesti harusnya kan takbiratul ihram dulu ya. Tapi itu nggak ada yang mentok dan semuanya ini langsung ikut aja. Gimana Pak? Sah nggak itu? Tapi nggak semuanya jadi imam kan, ada yang di depan kan jadi imam. Iya, cuma nggak ada ngasih syarat, langsung Allahu Akbar aja semuanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi semuanya udah sama-sama maklum, udah sama-sama mengetahui. Tiga-tiganya masbuk kan? Iya. Kemudian selesai imam, mereka salat bertiga tuh. Iya. Enggak langsung masbuk semua. Masbuk. Karena nggak ada yang ngasih syarat. Nggak jadi masing-masing. Yang ada yang Noel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi Jadi- imamnya
bacanya jadi keras ya? Enggak. Makanya kemarin kalau masalah kalau kita mau masuk nih, kita kan takbiratul ihram dulu ya. Kalau nafkah dulu kan ya kayak. Ya itu kan hukum itu kan berlaku ya, ini bertiga nih, nggak ada yang begitu. Itu gimana tuh Pak? Langsung dia jadi makmum. Iya. Sama salah satu orang yang mereka kira itu sholat subuh atau sholat isya gitu. Isa, jelas Isa sih, cuma nggak ada yang harusnya kan takbiratul ihram dulu ya. Kalau nafkah itu kan. Ya ini nggak ada. Ya, mereka berarti sudah punya keyakinan itu orang sholat isya, bukan sholat yang lain lagi. Nggak jadi masalah juga. Jadi nepok itu bukan wajib sebenarnya. Walaupun nggak ditepok, kalau nggak ada yang nangkis. walaupun nggak ditepuk pundaknya, kalau mereka yakin jadi jamaah. Sekalipun kalau tiba-tiba di tengah sholat, ternyata sholat sunnah, ya tetap jadi jamaah. Tetap sah. Itu. Jadi nepuk atau nggak nepuk itu cuma apa ya, kayak semacam cara teknik dari guru-guru kita untuk mengetahui, untuk memastikan kalau kita ragu tuh orang sholat sunnah apa sholat fardu gitu. Jadi nggak wajib nepuk itu sebenarnya. Satu lagi, Ustaz. Enggak. Nah, kalau ada saya ini masbuk gitu ya, tapi imam ini sudah sholat dengan satu makmum, kan mepet itu. Ketika saya masuk, harusnya kan tahu dia mundur. Ya, makmum yang pertama. Nah, tapi ini tetap. Jadi saya harus gimana itu aja. Saya jajar dia atau apa mundur gitu. Nah, harusnya Pak RW ngasih isyarat ke makmum yang pertama tadi. Nepuk gak? Ke makmum yang pertama nepuknya. Oh, mesti nempuk juga ya? Iya, supaya dia paham. Kalau sudah ditepuk nggak mundur-mundur, Ini baru nih. Ini perubahan. Kalau saya tadi nggak ditepuk Pak. Saya kamu gitu posisi makmum pertama ada di belakang nggak tepuk. Saya cuma ada berasa sih ada makmum lagi yang mundur sendiri. Jadi nggak mau coba kayak makmum yang keduanya Pak. nggak apa-apa atas kesadaran sendiri maupun dikasih kode. Ya kalau kita makmumnya jadi makmum yang pertama, ya kita tahu ya kita mundur gitu. Kasih Pak RW tadi gimana? Nggak mundur-mundur dianya. Terus Pak RW sholatnya gimana tuh? Mesinnya kena kali itu. RW-nya juga lupa ngasih kode ke Ya memang nggak ngasih kode. ngasih tepukan tadi. Saya anggap biasanya kan mesti tahu. Paham dia. Kan sebelah. Tapi biasanya. Atau mungkin dia nggak dengar pas Pak RW takbir ihram. Ini kencengkan ya, ini agak kencang sedikit. Iya. Lagi ngelamun bisa aja ya. Atau bisa juga dia kan udah di samping kanan imam. Ya. Nah, kita makmum yang kedua boleh di samping kiri imam. Oh, Jadi posisinya itu. jadi kembali ke pelajaran yang kemarin. Cuman masalahnya Pak RW itu berdiri di belakang imam. Maksudnya itu sebelah makmum yang kita itu Udah mundur. Nyata nggak mundur-mundur. Kita nggak mundur. Ya udah Kak, terusin aja udah sholat. Benar kata dia tendang aja. Atau sebenarnya bisa si imam itu ngasih kode ke makmum yang pertama juga. Enggak, supaya mundur. Kan dulu kan sahabat Rasul begitu beliau sholat ada yang makmum di sebelah kiri sendirian, beliau ambil kepalanya atau digeser ke kiri. Tangannya kan panjang, katanya panjang. Itu boleh ya Mas Ustaz ya? Hah? Kalau di fikihnya nggak dapat, kita pakai ini sendiri nggak apa-apa ya? Misalnya kalau ada acara kan sering tuh Pak, kita udah jamaah nih, misalnya 3 udah rapat, tahu-tahu datang Mas Bu, dia kasih jarak begini. Kita kan bingung nih Pak. Tarik. Masih ambil tarik aja nggak apa-apa ya? Apa-apa. Asal jangan keras terus dia ngebalas gimana ya? Bisa nungguin itu soalnya. Ini jangan sampai lebih dari 3 gerakan itu Pak. Nggak apa-apa.
tenaga. Tapi habis ditarik dilepasin, jangan digandeng terus. Tadi kira. Kalau teman saya malah lebih ke sholat di Pleo. Sholat berdua, jamaahnya posisi dia masbuk. Harusnya kan agak sini ya Pak. Dia belajar mundur gini biar agak deketan. Dia mundur lagi. Mundur lagi. Aduh kacau nih. Udah berusaha ini. Bingung saya tadinya. Panahnya Mas. Ya enggak. Sebelum lanjut tadi kan di haul yang pertama itu kita mesti ngikutin intinya kan bacaan imam harus bagus. Yang kedua kan kita ikut aja. Itu afdol yang mana Pak? Dua-duanya afdol atau kita pilih salah satu dari dua itu atau tergantung kondisi? Afdol yang kedua. Ikut aja. Karena tadi tuh kalau yang pertama ini kalau nggak semua jamaah masjid itu paham bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan apa sih keluar sendiri segala macam. Tadi kan jamaahnya bareng segala macam. Wah ini beda aliran nih beda gitu. Jadi untuk menghindari sahwa sangka itu, afdolnya pilih yang kedua tadi, gitu. Dan kalau lebih afdol lagi, kita tahu imamnya Umi, ya kita duluan yang maju jadi imam gitu. Tapi kita seandainya kita pilih yang satu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Pilih yang satu berarti kita mufarokoh, tapi gerakannya tetap ngikutin mereka gitu. Bukan keluar dari jamaah. Kita ngikutin gerakan mereka, tapi bacaannya kita sendiri gitu. Giliran mereka ruku, kita ikut ruku gitu. Bukan keluar terus keluar di barisan. Pulang. Ketahuan ya. Belakangnya paruh. Nah. Oke, lanjut ya. Wa kuriha iktiqadu binahwi ta'in wa fa'in. Apa nih? Fa ini. Makruh bermakmum kepada orang yang gagap. Di sini istilahnya ta dan fa. Kenapa? Walahinin bimala yughayyiru ma'nan. Sebab hal itu berarti menambahkan huruf dan kurang disenangi oleh orang lain. Dan juga orang yang lahan. Apa lahan itu? Salah bacaannya. Namun tidak mengubah makna. Contohnya di sini kayak, jadi lahan itu bacaannya salah tapi maknanya nggak berubah. Kalau yang fatal kan salah makhrajnya, salah maknanya. Contoh kayak alhamdu jadi alkamdu. Dan tadinya segala puji, ini segala belek. Kan jauh banget tuh. Ya. Muhammad terpuji, Muhammad beda lagi jadinya kan. Jadi kalau dia itu lahan, nah ini makruh nih. Jadi tetap sah tapi makruh gitu. Makruh ini nggak sampai batal. Contohnya yang lahan di sini kadom minha lillah wa fathindal na'budu. Contohnya kayak mendomahkan lapad ha di alhamdulillah, dia bacanya bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bacanya alhamdulillahu rabbil alamin. Nah, itu lahan tuh. Wa fathidal na'budu atau iyyaka na'budu gitu kan harusnya. Dia bacanya iyyaka na'buda. Nah, itu juga.
Lihat itu. Itulah tuh. Bacaannya salah tapi tidak merubah makna, cuman tanda bacanya aja. Itu makruh. Apabila kesalahannya itu mengubah makna Fatihah, nah, fa in lahna yughayyirul makna fil Fatihah ka an'amtu jadi an'amta jadi an'amtu atau an'amti bikasrin au dhamin abtala sholatan. Tapi kalau sampai merubah makna, harusnya kan siratal ladzina an'amta. Gitu kan, yang benar kan? Ini dia rubah jadi an'amtu atau an'amti. Itu maknanya udah berubah. An'amta kan secara makna yang telah engkau beri nikmat. Tapi ini yang telah aku beri nikmat. Atau beli nikmat aku. Itu kan jadi berubah tuh maknanya tuh. Bikasrin au bidomin. Maka yang seperti itu abtala sholatahu, maka sholatnya batal. Man amkanahu ta'alum walam yata'alam li'annahu laisa biqur'anin na'am indaqal waktu sholat lihurmatihi wa adali taksirihi. Maka membatalkan sholat bagi orang yang memungkinkan bisa belajar tetapi tidak mau, sebab lafaz itu bukan Quran. Benar demikian, bila kesempatannya tidak mungkin untuk belajar sebab baru masuk Islam dan sebagainya, maka ia sholat saja untuk menghormati waktu. Namun ia harus mengulang kembali sholatnya sebab ia lalai karena tidak mau mempelajarinya. Jadi tapi kalau masih mau terus belajar dari kekurangan-kekurangan tadi, insya Allah itu tidak membatalkan sholat. Ini yang batal itu udah salah, nggak mau belajar, nggak mau memperbaiki. Terus kalau kita jadi makmum, Pak, terus kita tahunya si imam itu masih belajar atau enggak, gimana, Pak? Lihat aja dia sering ikut pengajian Quran nggak? Kalau kita musafir gitu ya gimana? Nah itu kan Kereta apa? uzur, kita nggak tahu kondisinya. Insya Allah nggak apa-apa, dimaafkan. Masa kita nanya dulu, Mas belajar gak? Belum jadi imam. Kan gak etis juga. Kan di Indonesia ini bermacam-macam suku ya. Logatnya itu kan berbeda-beda, Ustaz. Itu ya memang ya seperti mohon maaf nih. Alhamdulillah. Itu tetap salah gitu ya. Tetap salah. Karena kita pakainya huruf Arab, bukan huruf Jawa atau huruf suku yang lain di Indonesia. Banyak juga kok kiai-kiai dari Jawa, tapi ketika baca Fatihah dia fasih karena mau belajar. Jadi jangan menyalahkan adat atau biasaan. Kalau terus mau belajar nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih ngaji terus memang lidahnya udah keras gitu kan, bisa juga. Ya mau dia gimana lagi daripada nggak sholat? Nggak apa-apa. Tapi dengan catatan dia masih mau belajar. Nggak apa-apa nyebutnya Al-Fatihah, tapi ketika ngaji bacanya Al-Fatihah ya nggak jadi masalah. Itu kan cuma pentranslitan mungkin dari bahasa Arab ke bahasa Jawa gitu kan, yang biasa-biasa dipakai sehari-hari. Habis ini lanjut cukup? Cukup pertanyaannya maksudnya. Kekenyangan Lahan aja nih banyak ini apa namanya? Jelasannya. Nggak ketelan nih Pak Ji. Tadi ada pertanyaan yang sebetulnya pelajaran kemarin, nah gitu kan. Cukup ya? Nah, iya. Kita cukupkan untuk diskusi fikih. Ada pertanyaan lagi mungkin yang di luar konteks juga nggak apa-apa. Kita sharing aja. Wah berat nih pertanyaannya langsung ke iblis nih.
Tahu-tahu langsung ke moyang aja ke iblis nih. Pengen ditanya iblis. Qala saykhuna wa yadharu annahu summa qala wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memperbaiki ibadah kita sedikit demi sedikit tapi bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 saja. Tengah 11.